Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Ibu dan Bapak Guru Hebat. Perkenalkan, saya Triutami Widiasri, calon guru penggerak Angkatan 9 dari Kabupaten Kota Waringin Timur. Pada kesempatan kali ini, saya akan membagikan video pengimbasan tentang budaya positif dan tentang pembuatan keyakinan kelas. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Salam dan bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga pada kesempatan ini kita diberikan nikmat sehat sehingga bisa berkumpul. Mohon maaf sebelumnya, mohon waktu dari Bapak Ibu sebentar untuk kita bisa memberikan pengimbasan dan penerapan budaya positif. Namun sebelumnya ini adalah sekedar sharing ilmu, bukan dalam artian kepada yang terhormat Bapak Kepala Sekolah, kepada yang terhormat Bapak Ibu akan guru, kalangan pelajar dan rekan-rekan guru. Salam dan bahagia. Pada kesempatan pagi ini kita akan melakukan pembahasan penerapan budaya positif. Dalam hal ini kami melakukan ini untuk tugas daripada aksi nyata modul 1.4 dalam kegiatan pendidikan guru penggerak. Dalam pendidikan guru penggerak ini tidak lepas dari bimbingan kepala sekolah, waka-waka dan teman-teman guru serta fasilitator kami. Kebetulan di sini adalah Bapak Periwasdi dan pengajar praktik kami adalah Ibu Dian Evi Haryanti. Terima kasih sebelumnya. Nah, untuk memulai kegiatan kita hari ini, mungkin kita bisa latihan fokus terlebih dahulu. Ya, suara saya kedengaran? Kedengaran. Nah, untuk memulai fokus hari ini, seperti kalau saya akan jempol, berarti Bapak Ibu bilang yes. Kalau saya turunkan jempol, berarti Bapak Ibu bilang no. Oke, bisa kita mulai? Ulangi. Kalau saya angkat jempol, berarti Bapak Ibu bilang yes. Kalau saya turunkan jempol, no. Ya. Kita mulai ya. 1, 2, 3. Yes. No. Yes. 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 No. Yes. No. Oke, terima kasih. Berarti masih hafal kalau tadi ya. Setelah kita bisa memfokuskan, maka mari kita mencoba melalui pertanyaan pemantik. Yang pertama, jika ada pertanyaan seperti ini, apa yang ibu atau bapak lakukan kepada siswa yang melanggar tata tertib kelas ataupun sekolah? Kayaknya kira-kira ini banyak dari ibu bapak ya. Dari dulu. Berarti benar sekali kita harus belajar bagaimana tentang budaya positif di sekolah. Yang kedua, apakah Bapak Ibu memiliki keyakinan kelas, terutama untuk yang wali kelas ataupun guru apa? Yes. Nah, ada. Terus, apakah Ibu Bapak sudah memahami murid sebagai manusia seutuhnya dengan segala bebannya? Baru mau memahami. Baru mau memahami. Karena itu kita sama-sama belajar. Jadi, untuk memulai kegiatan ini setelah ada pertanyaan pemantik, marilah kita mulai lagi dengan kegiatan yang kedua. Dalam kegiatan kedua, kita perlu Tuhan. Umpamakan jadi kita berada di sebelah Tuhan. Nah,
kemudian kita menuliskan sebuah catatan kecil. Catatan kecil itu kemudian kita genggam. Terus kita minta tolong dengan teman kita untuk berusaha mengambil catatan itu. Nah, kira-kira apa yang terjadi? Mungkin ada teman yang bisa sharing pendapat? Jika sekali lagi dalam tangan kita ada catatan, dan catatan itu sangat penting buat kita. Kita harus menyimpannya. Kemudian teman berusaha merebut apa yang ada dalam genggaman kita. Nah, kira-kira apa yang akan Bapak Ibu lakukan? Ada yang bisa sharing pendapat? Silakan bisa. Silakan bisa. Catatan utang itu. Kalau aja Silakan bisa. Dikasihkan aja daripada lain. Oh gitu. Ya benar. Bisa. Mungkin ada pendapat yang lain. Itu yang baru datang tuh mungkin berani aja dia. Kalau Acil ini kan wani bukan tanganku. Ya. Jadi ada satu pendapat bahwa daripada berlari mungkin kita berikan saja. Nah, silakan. Karena di sini adalah benda yang sangat berharga bagi saya akan menggenggamnya. Apapun itu yang terjadi akan saya genggam dan tidak akan saya berikan kepada siapapun. Kecuali seseorang itu sangat membutuhkan sekali benda yang sangat berharga itu, akan saya pikirkan, mungkin akan saya pikirkan beribu-ribu kali, kemudian akan saya berikan meskipun ya ada keikhlasan atau tidak keikhlasan. Ya, ada pertimbangan setelah itu. Terima kasih. Terima kasih. Dalam kegiatan itu sebenarnya adalah ada yang namanya stimulus dan kontrol. Ada yang namanya stimulus dan kontrol. Jadi kalau misalkan kita berusaha menjaga, mungkin kita mengontrol diri kita. Dan stimulusnya adalah bagaimana orang luar itu untuk berupaya mengambil apa yang kita miliki. Nah, dalam teori, dalam paradigmanya dikatakan bahwa kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Nah, dalam teori kontrolnya kita berusaha mengambil pandangan orang lain tentang dunia. Kemudian, kalau misalkan ada stimulus bahwa ternyata ada perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan, maka dalam teori kontrol itu dipandang bahwa semua perilaku pasti ada tujuannya. Jadi ibaratnya anak salah, anak berbuat salah, pasti dia juga ada alasannya kayak gitu. Kemudian stimulus respon yang berikutnya, orang lain bisa kok mengontrol saya, terus dalam teori kontrol hanya saya. Seperti yang disampaikan oleh Bu Siti tadi, hanya saya yang bisa membuat apakah saya mau menyerahkan atau tidak, kayak gitu. Kemudian dalam stimulus respon, saya bisa mengontrol orang lain. Ini mungkin yang sebagian dilakukan oleh guru-guru. Kemudian dalam teori kontrolnya adalah Anda tidak bisa mengontrol orang lain, hanya orang itu yang bisa mengontrol diri sendiri. Kemudian bahwa dalam stimulus respon, maka pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Tadi kan kalau Bu bisa mengatakan daripada lelaki, ya sudah, sebenarnya itu adalah salah satu cara diri untuk mengalah ya. Tapi kan berarti kita sebenarnya dipaksa juga untuk mengalah kayak gitu. Nah, dalam teori kontrolnya bahwa perlu kolaborasi dan konsensus untuk menciptakan pilihan-pilihan baru. Tidak harus yang kalau itu memang berharga dan kita memang memerlukan, kenapa tidak kayak gitu. Tapi mungkin orang lain juga memerlukan, tidak, kita perlu kolaborasi. Bisa dipahami Bapak Ibu? Next. Nah, dalam paradigma pembelajaran, bahwa kita sering mendapatkan ilusi yang pertama bahwa guru itu bisa mengontrol murid. Setuju tidak Bapak Ibu? Iya. Iya, terima kasih Bapak.
Kemudian ilusi yang berikutnya bahwa dalam paradigma pembelajaran, kritik itu akan membuat orang merasa bersalah, tetapi bisa juga menguatkan karakter. Kemudian bahwa semua penguatan positif itu akan efektif dan bermanfaat. Jadi kita sebagai guru kadang memberikan nasihat dan kita punya ilusi bahwa nasihat yang kita berikan itu akan bermanfaat buat kalian. Kemudian yang berikutnya ilusinya adalah bahwa orang dewasa itu memiliki hak untuk memaksa. Jadi karena kita guru itu adalah orang yang lebih dewasa dari murid, maka kita mempunyai ilusi bahwa kita itu bisa memaksa siswa untuk melakukan sesuatu hal. Nah, coba kita pahami lebih lanjut melalui budaya positif. Next. Jadi yang akan kita tekankan pada hari ini adalah pembahasan tentang disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Apa itu disiplin positif? Mungkin Bapak Ibu sudah pernah mendengar dan seterusnya. Menurut filosofi Ki Hajar Dewantara, beliau menyatakan bahwa untuk menciptakan murid yang merdeka, syarat utamanya adalah disiplin yang kuat. Nah, disiplin yang kuat itu akan muncul apabila ada motivasi intrinsik atau motivasi dari dalam siswa. Nah, kemudian kalau misalkan sudah ada motivasi dari dalam diri siswa, maka disiplin itu akan sesuai dengan nilai-nilai kebajikan universal. Kemudian, disiplin positif menurut teori kontrol atau pilihan yang disampaikan oleh William Glasser. Dalam teorinya, bahwa kita tidak bisa mengontrol orang lain, tetapi yang bisa mengontrol diri kita adalah dirimu sendiri. Nah, dari sini akhirnya muncul makna disiplin, bahwa untuk kita belajar mengontrol diri kita, kita harus menggali potensi yang ada pada diri kita. Potensi yang ada dalam diri kita itu apa saja, sehingga nantinya akan tercapai tujuan-tujuan mulia, yaitu sesuatu atau seseorang yang mempunyai pribadi yang kita inginkan. Kemudian dari sini untuk menjadi pribadi yang kita inginkan, nanti kan pasti itu tujuannya. Untuk mencapai tujuannya itu ada beberapa teori, diantaranya adalah teori motivasi. Untuk orang mencapai tujuan A, apa sih motivasinya? Apakah misalkan ini siswa itu datang ke tempat tuh, apa sih motivasinya? Yang pertama, kemungkinan adalah untuk menghindari uang. Nanti kalau telah banyak dipanggil bertindur, kayak gitu ya. Atau yang kedua, untuk mendapatkan imbalan. Jadi dalam kata sekolah kita, kalau misalkan tidak pernah tidak hadir, ada polipositif. Mungkin anak-anak sudah tahu. Kemudian yang berikutnya adalah untuk menghargai diri sendiri. Ini ibaratnya adalah motivasi dari dalam atau motivasi intrinsik, dan ini biasanya akan lebih mengena pada diri siswa. Kemudian dari teori ini akan memunculkan nilai-nilai kebajikan yang nantinya bisa Bapak Ibu tuangkan dalam keyakinan kelas. Kemudian untuk mencapai tujuan seseorang dengan perilaku yang baik, kita punya model berpikir menang-menang ataupun dengan cara kolaborasi dan konsensus yang menciptakan pilihan-pilihan baru. Di mana dalam hal ini kita sebagai guru mempunyai 5 posisi. Nah, posisi yang pertama adalah penghukum. Posisi yang berikutnya adalah membuat rasa bersalah. Maaf, yang berikutnya 3 itu teman. Yang keempat adalah pemantau. Yang kelima adalah manajer. Mulai apa saja nanti kita bisa kaji di dalam. Terus dalam 5 posisi kontrol ini kita bisa memanfaatkannya dalam segitiga restitusi, yaitu bagaimana cara kita menangani siswa yang bermasalah tanpa membuat anak itu merasa kecil hati. Berikutnya, kenapa kita harus berkolaborasi atau menggunakan konsensus? Karena ternyata
permasalahan mahasiswa yang baik-baik saja itu dalam melakukan disiplin pasti adalah motivasinya. Nah, motivasi itu didasari oleh 5 kebutuhan dasar. Nah, 5 kebutuhan dasar itu apa saja? Yang pertama adalah bertahan hidup, yang kedua adalah penguasaan, yang ketiga adalah kasih sayang, yang keempat adalah merasa diterima, dan yang kelima adalah kebebasan. Oke. Nah, sekarang apa saja nilai-nilai kebajikan universal? Kalau kita tidak salah, kita ini sudah tahun kedua sebagai sekolah penggerak, berarti mungkin kita sudah sering mendengar tentang profil pelajar Pancasila. Jadi yang dimaksud dengan nilai-nilai kebajikan universal sesuai dengan sistem pendidikan nasional, di situ adalah bagaimana kita nantinya bisa mencetak murid dengan nilai-nilai kebajikan sesuai dengan dimensi profil pelajar Pancasila. Kalau tidak salah ada 6 dimensi ya. Nah, 6 dimensi itu meliputi yang pertama beriman bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang berikutnya mandiri, bernalar kritis, bertindak tunggal, bergotong royong dan kreatif. Dan mudah-mudahan nilai-nilai ini sudah kita jalankan dalam kehidupan kita, pembelajaran kita sehari-hari di SMA 1. Mungkin beriman bertakwa dengan sholat berjamaah, kemudian dengan berdoa sebelum belajar dan seterusnya. Bertindak tunggal, misalkan seperti kegiatan kelima kemarin, mengangkat budaya-budaya lokal yang membuat anak itu mencintai budaya lokal. Terus mungkin kreatif, bagaimana misalkan dari budaya lokal itu kemudian anak-anak bisa menuangkannya dalam ada yang video, ada yang dalam permainan dan lain-lain kayak gitu. Kemudian kita akan belajar lagi tentang teori motivasi, hukuman, penghargaan, dan restitusi. Tadi di awal kita menyampaikan bahwa setiap apa yang kita lakukan pasti ada dasarnya. Nah, dasar yang kita lakukan itu adalah disebut dengan motivasi perilaku manusia. Dengan menaikkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka apabila nilai-nilai itu adalah muncul dari dalam diri kita, maka itu akan lebih menggerakkan kita untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Ibaratnya gini, kalau dari dalam diri anak itu sudah ada kesadaran, oh iya, bahwa belajar itu adalah kebutuhan saya, maka dia akan berusaha untuk bagaimana supaya datang tepat waktu. Begitu ya Bu Nina ya. Nah, dengan datang tepat waktu berarti dia sudah menghargai dirinya sendiri, bagaimana dia itu bisa memenuhi kebutuhannya untuk belajar. Kalau berdasarkan teori perilaku motivasi perilaku manusia, setiap apa yang saya lakukan itu bisa ada 3 motivasi atau latar belakang yang bisa dibedakan jadi 2 motivasi, eksternal dan internal. Eksternal untuk menjadi ketidaknyaman atau gangguan. Misalkan kita sendiri, kita datang ke kelas tepat waktu. Mungkin karena kita takut ditegur Pak Wawan, gitu ya Pak. Atau beliau baik sekali. Kumpulkan banyak-banyak. Atau misalkan untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi. Nanti saat ulang tahun sekolah, Wawan memberikan penghargaan bagi guru yang tidak masuk kayak gitu, mungkin seperti itu. Tetapi yang seperti itu biasanya tidak kekal, karena kita melakukan perbuatan ada motivasi eksternalnya. Yang lebih bagus adalah karena motivasi internal. Jadi motivasi internal itu adalah untuk menghargai diri sendiri. Kita sebagai guru, tapi kita meyakini kita punya tanggung jawab untuk menuntut anak menggapai cita-citanya. Nah, untuk itu maka kita berusaha memberikan dalam tanda kutip all apa yang ada pada kita. Nah, jadi kita punya kesadaran sendiri. Oh ya, kalau kayak gitu berarti saya harus datang tepat waktu dalam memberikan
pembelajaran pada siswa. Mungkin begitu ya Bapak. Jadi kenapa ada motivasi ini? Karena kita sebagai guru dalam pembelajarannya itu kan yang jadi panutan kita Kiai Dewantara. Kiai Dewantara itu adalah Kiai Dewantara menyatakan bahwa kita ini juga bertanggung jawab menciptakan individu-individu yang merdeka. Merdeka tidak dalam selalu artian dijajah, tapi merdeka di sini adalah tidak hanya terlepas dari perintah, tetapi juga cakap buat membuka diri sendiri. Makanya dikatakan sebagai motivasi intrinsik dari dalam. Nah, sekarang kalau misalkan motivasi itu karena ingin mengharapkan penghargaan, kadang apakah penghargaan ini menurunkan kualitas? Apakah penghargaan ini akan menurunkan kreativitas? Apakah penghargaan ini mengurangkan motivasi intrinsik? Mungkin bisa sharing pendapat dari teman-teman. Silakan Bapak. Menurut saya penghargaan itu tidak selalu seperti ini. Asal bukan jadi iming-iming, artinya tidak dijanjikan sebelumnya. Karena kalau dijanjikan sebelumnya dia bisa menurunkan kualitas, karena orang yang menjaga itu menurunkan kreativitas karena sudah ditargetkan dari situ, sehingga dia tidak terlalu kreatif, dia sudah punya jalur seolah alat itu. Kemudian mengurangi motivasi intrinsik, ya karena penghargaan itu ekstrinsik, bukan intrinsik. Jadi tergantung, asal bukan iming-iming. Penghargaan itu bagus, tapi bukan asal bukan iming-iming, saya yakin tidak seperti ini. Terima kasih Bapak. Ada teman dari yang lainnya? Silakan. Mungkin bagaimanakah pendapat Ibu Bapak? Apakah benar bahwa penghargaan menurunkan kualitas, penghargaan menurunkan kreativitas, dan penghargaan menurunkan motivasi intrinsik? Setuju dengan pendapat? Oke, silakan. Iya, terima kasih Bu. Hanya sekedar berbagi pendapat. Penghargaan menurunkan kualitas saya pikir tidak ya, karena kecuali jika seseorang menilai sebuah penghargaan itu hukuman atau ejekan untuk kualitas dirinya. Jadi kita berpikiran positif saja bahwa penghargaan itu untuk memotivasi kita. Itu yang pertama, saya setuju. Yang kedua, penghargaan menurunkan kreativitas. Saya pikir hanya orang yang berpikiran negatif yang seperti itu. Nah, yang ketiga, penghargaan mengurangan, gitu ya, mengurangan motivasi intrinsik. Ini orang yang depresi. Jadi dikasih penghargaan malah tersinggung, kan aneh ya. Jadi saya setuju yang kedua, 1 dan 2, jika kita berpikiran positif, memandang sebuah penghargaan itu hal yang berkualitas, maka itu mendukung. Terima kasih. Ada 2 pendapat dan kayaknya 2 pendapat ini agak berkebalikan ya. Nanti diselesaikan. Jadi ini kami dapatkan pada saat elaborasi pemahaman dengan Kak Christian Kubo. Bagus sekali beliau menyatakan bahwa penghargaan itu tidaklah sesuatu yang berupa benda. Penghargaan itu bisa berupa kalimat yang memotivasi kita. Gitu. Jadi semuanya itu tergantung dari individunya. Kemudian penghargaan menurunkan kreativitas. Apabila penghargaan itu adalah menjadi tujuan akhir, kadang memang iya bahwa penghargaan itu bisa menurunkan kreativitas karena kita yang penting dapat pujian, gitu. Dan setuju sekali bahwa penghargaan itu bisa mengurangkan motivasi intrinsik karena penghargaan itu merupakan luar kesadaran untuk kita berbuat lebih itu malah menjadi kurang. Berikutnya. Silakan perhatikan tabel di depan. Nah, ini ada kaitannya dengan hukuman atau konsekuensi. Kalau misalkan si
siswa itu bersalah, dan kemudian siswa itu kita minta untuk mencatat 100 kalimat di dalam buku. Kemudian kalimatnya misalkan saya tidak terlambat lagi karena terlambat ke sekolah, maka dinyatakan itu adalah sebagai hukuman. Pernyataan yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah, itu hukuman. Yang berikutnya, murid diminta untuk push-up 15 kali karena tidak menggunakan masker saat sekolah, mungkin pas saat kita kabut asap milik, maka itu adalah disebut dengan hukuman. Menggantikan kertas tugas teman-teman yang telah dicoret, itu disebut dengan konsekuensi. Berikutnya, membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersinggol pada saat belajar, konsekuensi. Murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Murid disuruh untuk tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Ini kurang tidaknya, maka itu adalah hukuman. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena mungkin dengan bully saat terlambat pada saat pelajaran PJOK, itu adalah konsekuensi. Nah, kira-kira dari sini Ibu Bapak bisa membedakan apa itu hukuman dan apa itu konsekuensi? Silakan Bu Lisa lagi. Karena ada contohnya ya. Begini, contohnya begini ya, kalau menurut saya benar. Lari dari lapangan basket 2 kali karena terlambat keluarnya untuk pelajaran PJK itu konsekuensi. Nah, saya juga sering mendengar anak, kalau saya terlambat di jam yang sudah kita tentukan, akan ada pelajaran free untuk kalian. Nah, jadi saya juga membuat diri saya supaya disiplin dengan kontrak di awal. Jadi misal jam 7 kita sudah mulai masuk ke dalam pembelajaran ini. Jika ibu terlambat di jam tersebut, maka kalian akan free. Nah, tapi untungnya jarang terjadi. Jarang terjadi. Mereka akan senang. Free itu maksudnya begini Bu, mereka boleh bermain bebas, tapi tetap olahraga. Jadi mau main basket, main volley, main apapun yang mereka mau, tetapi bukan free ke kantin. Itu intinya. Supaya anak-anak itu tidak merasa bukan siswa saja yang dihukum, tapi guru juga harus punya konsekuensi kalau dia melakukan hal yang sama seperti siswa itu. Ada pendapat yang lain? Silakan, Bu Nina. Baik, terima kasih Bu untuk kesempatannya. Jika dilihat dari redaksi tindakan guru tersebut, kemudian dari narasi hukuman atau konsekuensi yang terjadi, kita katakan hukuman jikalau tindakan atau suatu perbuatan tersebut dilakukan menyalahi yang seperti katakan bisa tadi, tata tertib atau aturan yang sudah diberlakukan seperti itu. Kemudian kalau misalnya kita nyatakan sebagai konsekuensi, itu adalah berupa tanggung jawab kita atau komitmen kita terhadap apa yang sudah kita lakukan. Jadi di situ ada kaitannya dengan terkait pada aturan yang berlaku bersifat. Kalau konsekuensi itu akibat langsung dari sebuah perbuatan yang dilakukan, kalau hukuman lebih cenderung pada konsekuensi dari perbuatan yang dilakukan karena melanggar aturan atau di situ namanya melalui prosedur keadilan seperti itu. Terima kasih. Terima kasih buat Bu Lisa, Bu Nina, dan Pak Isa. Terima kasih untuk Bu Lisa, kemudian Bu Nina dan Pak Isa. Jadi dari yang disampaikan teman-teman tadi benar sekali bahwa yang namanya hukuman itu adalah kadang meyakinkan. Kita sendiri kalau disuruh banyak sakit tangan kita, begitu ya. Kalau kita disuruh lari keliling lapangan, tangan
tanpa misalkan ini yang dulu saya lakukan, minta maaf. Mudah-mudahan inilah untungnya belajar di pendidikan guru penggerak. Jadi kita ini belajar memahami kodrat murid bahwa mereka itu punya kelebihan dan kekurangan dan tugas kita dalam mendukungnya. Jadi dari pendidikan ini maka saya berusaha untuk mengubah diri saya juga bahwa yang dahulu saya sering melakukan permohonan kepada siswa tidak membuat PR, siswa terlambat, maka saya akan mempengaruhi. Tetapi setelah belajar bagaimana menjadi guru penggerak, maka tidak saya lakukan lagi karena hubungan itu tadi menyebabkan membuat anak sakit hati kadang. Kemudian anak malah kadang dia kayak sekolah lagi daripada bikin PR pusing. Jadi anak malah jadi tidak disiplin. Kemudian kita membuat cara yang buruk buat anak. Terus anak akan belajar menyembunyikan kesalahan dan kadang anak pun akan merasa dipermalukan dan itu sebenarnya yang salah dari kita. Itu tidak boleh seperti itu. Harusnya bagaimana? Harusnya kita melakukan konsekuensi. Nah, dalam konsekuensi itu adalah konsekuensi terjadi karena pasti sesuatu terjadi. Terus dalam jangka panjang mungkin membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu pendek, tapi jangka panjangnya anak tidak akan terjadi. Terus anak lebih akan disiplin, benar ya bagi saya. Ya, kita tidak akan jadi disiplin. Terus nanti di situ akan ada stimulus dan tanggapan. Kemudian mendorong anak untuk menyesuaikan diri. Kalau misalkan anak itu berbuat ini berarti dia berpikir nanti konsekuensinya apa ya, kayak gitu. Kemudian akan membuat anak mempunyai konsep diri yang baik. Wah, berarti saya harus datang tepat waktu. Berarti kan dia sudah mempunyai motivasi yang baik. Kemudian anak akan belajar mematuhi aturan. Dan yang berikutnya ini identitas gagal dan identitas sukses. Kalau kita memberikan hukuman, konsekuensi, dan ada satu lagi istilah yang namanya restitusi. Nah, pada hukuman pasti ada sesuatu yang menyakitkan terjadi. Kalau konsekuensi itu terjadi karena ada sesuatu di baliknya. Kalau restitusi itu adalah merupakan pilihan bagaimana caranya supaya sesuatu tidak akan terjadi lagi. Terus pada hukuman itu akan menimbulkan rasa sakit hati, tidak nyaman pada diri siswa dalam jangka panjang. Mungkin kita akan lihat, aduh, saya selalu digunting sama ini. Nah, jadi buku itu akan selalu diingat sampai beliau lulus. Nah, mungkin ada cara lain, yaitu dengan restitusi dan lain-lain. Sebentar Pak, berarti potong rambut itu hukuman ya? Kalau dipotong rambut dalam artian bukan kalau sudah konsultasi berarti iya. Tetapi kalau misalkan dipasang berarti mungkin ada pertanyaan yang bagus Pak. Sebentar, saya buka di IG pagi tadi. Maaf dalam tanda kutip, ini sesuatu yang bagus menurut saya. Di IG pagi tadi, maaf nggak ingat IG siapa, tapi beliau adalah seorang bukan guru, tapi yang aktif membagikan pengalamannya. Beliau menyatakan, memangnya ada pengaruh rambut panjang itu dengan belajar. Memangnya ada pengaruh rambut panjang itu kalian akan jadi anggota masyarakat. Nah, di sekolah pasti punya peraturan. Nah, peraturan ini dilakukan atau ditaati supaya kita sesuai dengan norma-norma. Nah, nanti saat kalian lepas dari sekolah sama berarti hidup sebagai masyarakat. Kalian juga akan
Silakan. Iya, terima kasih. Apakah rambut panjang atau pendek ada hubungannya dan ketimpangan secara genetis itu tidak ada. Tetapi kenapa di SMA 1 ada ketentuan rambut harus rapi, mungkin ada dasarnya dulu. Kalau tadi Mbak Ut bilang hanya atas dasar norma, saya pikir saya agak beda pendapat, tapi saya tidak mengatakan itu salah. Yang ada di otak saya sederhana saja, jika rambut siswa panjang, contohnya saya, rambut poni saya melebihi mata atau alis, otomatis ini akan mengganggu. Nah, saat belajar, setidaknya konsentrasi saya akan terganggu hanya lebih banyak membetulkan rambut. Itu ya. Nah, setidaknya hal kecil yang dilakukan siswa atas dasar rasa terganggu itu bisa saja menyebabkan konsentrasinya tidak maksimal. Nah, jadi sederhananya di SMA 1 itu melihat sudut yang itu. Nah, kemudian bagaimanapun juga publik mengakui bahwa rapi itu memang ada nilai plusnya. Itu aja Pak, terima kasih. Terima kasih Bu Tigrana, pendapat yang luar biasa. Setuju. Nah, sekarang kita lanjut ke arah restitusi. Tadi kan kita sudah mengenal, oh ini hukuman, oh ini konsekuensi, dan satu lagi, oh ini adalah restitusi. Apakah restitusi itu? Nah, dinyatakan di situ bahwa restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan pribadi yang lebih baik. Nah, restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir bagaimana orang yang mereka mau menjadi seseorang individu yang mereka mau. Nah, dan bagaimana juga mereka harus memperlakukan orang lain. Dan ini mungkin sudah dipahami oleh kita semuanya untuk siswa-siswa yang bermasalah, terutama teman-teman yang di kesiswaan. Nah, mungkin nanti ada tayang video contoh bagaimana kita melakukan restitusi. Langsung praktek tuh Pak Deden, Bu Nina, Bu Iya, Sili. seperti yang saya sampaikan tadi, kita sebagai guru dan kita sebagai wali kelas pasti punya masalah masing-masing. Nah, dalam masalah ini akan lebih baik kalau kita mempraktekkan dengan cara restitusi. Dan saya yakin semuanya sudah mempraktekannya. Berikutnya adalah tentang keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia, 5 posisi kontrol guru, dan restitusi. Itu snacknya tuh. Ya. Keyakinan kelas. Mengapa tidak peraturan saja, tetapi mengapa harus keyakinan kelas? Ada yang bisa menyampaikan pendapat dengan ini? Mengapa kita harus memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Oke, kalau di Semuda ada Bu Eka. Kalau di Semuda ini kadang atau tidak berlaku. Biasanya yang pernah saya amati, kalau sudah masuk Jaya Kelapa itu helmnya dilepas kayak gitu. Oh, masuk dari 9 sama helmnya dilepas juga. Padahal berkendara. Nah, kira-kira tadi nama dan kurangnya kayak gitu. Ada hubungannya kan dengan keselamatan. Ya, benar sekali, karena ada hubungannya dengan keselamatan. Terus, mengapa kita memiliki peraturan 3M? Memakai masker, mencuci tangan, dan jaga jarak 1,5 meter pada saat selain kita kena wabah COVID. Yang sehat, Pak. Yang pertama tadi kita memakai helm supaya selamat. Yang kedua, namanya bahaya kan kita nggak tahu di mana ya. Nah, yang ini sama, kita berusaha untuk menjaga kesehatan. Mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu saat mengikuti pelatihan? Karena dimarahi. Oke, karena
supaya tidak mengganggu, berarti karena kenyamanan. Nah ini sebenarnya adalah karena kebutuhan kita juga. Jadi peraturan itu timbul karena kita sebenarnya butuh akan berdasarkan rasa aman. Terus kita perlu selamat dan seterusnya. Nah, untuk itu perlu kita motivasi intrinsik yang kembali ke nilai-nilai yang kita yakini, kayak gitu. Sehingga dari nilai-nilai yang kita yakini, kalau saya pakai memang berarti mudah-mudahan kalaupun lagi tidak sesuatu kejadian diingat, maka kita mengambil resiko dan seterusnya. Nah, kalau misalkan hal itu tadi kita terapkan di dalam lingkungan sekolah, maka biasanya di kelas kita pasti punya peraturan ya Bapak Ibu. Nah, dari peraturan kelas itu nanti akan kita sarikan ke dalam keyakinan kelas. Dari keyakinan kelas itu apabila semuanya sudah meyakini dan menjalankannya, maka akan menciptakan lingkungan yang positif. Dari lingkungan yang positif, apabila itu menjadi suatu ekosistem, maka akan melahirkan budaya positif. Contoh peraturan kelas, dilarang mengganggu orang lain. Kemudian hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran. Kalau di kita ada 5 menit sebelum belajar, silakan anak-anak masuk kelas kayak gitu. Kemudian dilarang melakukan kekerasan, bergantian atau menunggu orang lain. Dalam bentuk keyakinan kelasnya misalkan menghormati orang lain, berkomitmen, terus keselamatan, menghormati orang lain, terus bersabar, menghormati orang lain dan berikutnya tentang 5 kebutuhan dasar manusia. Tadi kan kita sudah melaporkan bahwa kita pakai uang itu buat apa, kita cuci tangan itu buat apa dan seterusnya. Itu karena didasari oleh 5 kebutuhan dasar manusia. 5 kebutuhan dasar manusia itu adalah meliputi bertahan hidup, kemudian kasih sayang dan rasa diterima, kesenangan, penguasaan dan kebebasan. Contohnya, tolong Ibu Bapak perhatikan sedikit. Kita punya kasus, ada Ibu Akbar sebagai guru wali kelas 2A di SD Pelita Hati. Beliau sedang menghadapi ulah salah satu murid di kelasnya, Doni lagi. Jangan beri nama anak Doni. Gak dipiksi, gak dipakta, bermasalah. Beberapa kali di kelas 2A telah datang padanya dan mengeluhkan Doni yang sering kali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti Ibu Anda, apa yang akan Anda lakukan? Dan menurut Anda, kira-kira kenapa sih Doni melakukan itu? Mungkin ada teman yang berbagi pendapat. Dipersilakan. Pasti Mama Doni gak ada masak. Pasti lebih enak masakan mamanya temannya itu daripada masakan Bu Iri mungkin bisa memberikan pendapat. Ini kayaknya Mama Doni ini Bu. Mama Doni enak. Lebih enak masakan mama temannya. Silakan Bu Iri. Aku bilang itu tadi. Yang jadi pertanyaan tadi yang mana Bu? Mengapa Doni seperti itu? Seperti itu. Kurang makanannya. Kenapa Doni sering melakukan itu ya? Iya. Tapi ini karena pemaknaan. Satu, mungkin kemungkinan yang terjadi ya, karena Doni bangunnya kesiangan sehingga dia terburu-buru berangkat, akhirnya nggak sempat sarapan. Alternatif yang kedua, mamanya terlalu sibuk sehingga tidak membuatkan sarapan. Contohnya, alternatif yang ketiga, mungkin dia berasal dari keluarga yang yang tidak diperhatikan sehingga untuk sarapan tidak ada, kemudian makan juga tidak disediakan, tidak sempat dibuatkan oleh orang tuanya. Nah, 3 alternatif itu. Terima kasih. Terima kasih Bu Iwi. Mungkin ada teman yang lain, silakan Bu Eka.
silakan. Kira-kira kalau Bu Eka sebagai gurunya Doni, sebagai Bu Akbar, apa ya? Baik, terima kasih Bu atas kesempatan yang diberikan. Mungkin yang pertama yang akan saya lakukan adalah saya akan akan memanggil si Doni tersebut. Saya akan melakukan pendekatan. Oh, kenapa nak kamu bisa melakukan hal seperti ini? Ya. Kemudian kita akan melihat lagi kenapa ya Doni bisa berlaku seperti ini? Apakah seperti yang dibilang Bu tadi benar? Mungkin kita akan harus menelisik lebih dalam. Dia jam berapa Bang? Ibunya pekerjaannya apa? Mungkin sesibuk apa ibunya? Kemudian berkaitan dengan kebutuhan dasar manusia tadi, mungkin Doni tadi sanggunya kurang. Itu aja mungkin Bu. Ya, terima kasih. Terima kasih sekali untuk Bu Wiwit dan Bu Eka. Jadi dalam setiap individu melakukan perbuatan pasti itu ada alasannya. Alasannya itu adalah tadi untuk mencukupi 5 kebutuhan dasar manusia. Nah, kemudian kita sebagai guru pasti harus melakukan restitusi untuk membantu si anak untuk memecahkan masalahnya. Mungkin dari sini nanti guru bisa berlaku sebagai penghukum, pembuat orang merasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Nah, dari sekian ini mungkin teman-teman bisa melihat deskripsinya kira-kira kalau penghukum seperti ini, pembuat orang bersalah seperti ini, dan seterusnya. Nah, diharapkan kita sebagai guru itu adalah bukan lagi sebagai pembuat rasa bersalah ataupun penghukum, tetapi lebih bisa menempatkan sebagai teman, setidaknya pemantau, dan lebih baiknya lagi adalah manajer. Nah, dari sini kita bisa melakukan restitusi. Dalam restitusi, yang pertama kita lakukan adalah memvalidasi tindakan yang salah, kemudian menstabilkan identitas dan menanyakan keyakinan. Mungkin ada contoh-contoh kalimat ya. Mungkin dalam stabilkan identitas, di sini adalah dilakukan untuk mencari bahwa untuk membuat anak itu merasa gagal karena berbuat salah menjadi positif dirinya sendiri. Jadi ada beberapa pertanyaan, misalkan kita bisa memanggil anak itu dengan kalimat awal, berbuat salah itu adalah hal manusiawi, tapi kamu punya alasan di baliknya, kayak gitu. Nah, mungkin dilanjutkan dengan berikutnya memvalidasi kebutuhan, di mana dalam tahap di sini adalah di tahap membantu siswa mengenali kebutuhan dasar yang ingin dipenuhi saat melakukan kesalahan itu. Misalkan dari tadi suka mengambil karena mungkin dia bertahan hidup seperti yang disampaikan oleh Bu Wiwit, orang tuanya dalam tanda kutip mungkin hidupnya lagi bermasalah, jadi akhirnya tidak sempat mengurus anaknya. Kemudian pada tahap yang akhir yaitu menanyakan keyakinan. Nah, mungkin kita bisa menanyakan ulang kepada si anak keyakinan apa yang kira-kira sudah ada di kelas dan dia akhirnya melanggarnya. Mungkin ada contoh video. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Silakan deh. Terima kasih sudah datang. Tadi dapat panggilan dari teman ya? Iya Bu. Oke. Rangga tahu kenapa Ibu panggil nggak? Tahu nggak? Ini permisi. Tahu Bu. Kenapa? Karena saya telat masuk jam pelajaran Bu. Nah, iya. Kan Ibu jam pertama, Ibu masuknya jam 6.30, ternyata kamu datang jam? Lewat sedikit Bu. Nah, lewat sedikit, 6.45 itu lumayan Mas. Nah, kira-kira kenapa Rangga bisa terlambat? Di malam saya ini Bu, belajar Bu. Sampai jam 12 malam. Belajar. Bener, belajar. Ya Bu, bener Bu. Kira-kira
Kenapa bisa belajarnya sampai jam 12 malam? Nah, jadi itu Bu, ulun kan balik sekolah. Iya. Saya itu habis pulang sekolah saya main game Bu. Nah, itu berarti kuncinya. Kamu pasti kasihkan main game ya? Iya Bu. Nah, terus habis main game kamu baru ngerjakan tugas kayak gitu? Ya, saya main game kan sampai pas jam 10 ulun baru ingat ada tugas. Aduh, ya. Rangga. Main game boleh, tetapi ingat waktu kayak gitu ya. Rangga ingat nggak dengan kesempatan kelas kita? Masih Bu. Apa kira-kira? Salah satunya tuh harus disiplin dan jangan telat masuk kelas. Nah, itu kamu tahu bahwa kamu harus hadir tepat waktu ke sekolah. Nah, kira-kira kalau misalkan tadi kan Rangga terlambat, harapannya kan Rangga menjadi pribadi lebih baik, jangan terlambat lagi. Bisa nggak mencari solusi sendiri kira-kira supaya Rangga jangan terlambat lagi? Mungkin saya harus ini sih, lebih mendahulukan belajar dulu baru main game. Iya. Apalagi kira-kira? Lalu saya harus tidur tepat waktu. Iya. Kalau tidur tepat waktu kan jadi bangunnya pagi, ya, jadi nggak terlambat lagi. Apalagi kira-kira? Pembagian waktu yang baik ya. Oh iya Bu. Nah, sekali lagi kamu harus, yang kamu tadi sendiri ya yang menyampaikan ke Ibu, berarti nanti lain kali Rangga Ibu harapkan bisa memanage waktu dengan baik. Ibu. Terus mendahulukan dulu tugas ataupun belajar sebelum main game. Main game boleh, apalagi kamu aktris spot ya Ibu dengar. Hebat kemarin main prof, keren anak Ibu. Tapi jangan lupa belajar, jangan sampai tidur lewat malam, kayak gitu ya, supaya datang lebih tepat waktu. Siap Bu. Oke? Maaf ya Bu. Oke, sekali lagi namanya manusia kan tidak ada yang sempurna, pasti buat salah, tapi lain kali jadi Rangga yang lebih baik lagi. Gitu ya? Ya. Bisa janji sama Ibu? Janji Bu. Oke, terima kasih Rangga. Terima kasih Bu. Ayo Bu. Ya, yuk. Jadi dari mungkin jadi ceritanya begini Bapak Ibu, Rangga ini masuk jam 4.5, sedangkan kita belajar 6.30. Kemudian setelah saya tanyakan, ternyata dia tidurnya malam, tidurnya dia jam 15 malam. Sebelumnya rumahnya dikembali Pak. Dia asik main game kayak gitu. Kebetulan dia memang atlet ekspor kayak gitu. Jadi ada cuman seperti yang dia sampaikan tadi, kami kasih yang lain, jadi dia lupa dengan tugas. Sedangkan dia tahu bahwa tugas apa dan seterusnya, dia libur, kemudian bangun kesiangan dan seterusnya. Nah, dari sini yang dilakukan guru itu adalah mulai dari validasi, mencari apa sih yang salah dengan dia, kemudian membantu anak mencari solusinya bagaimana, kayak gitu ya. Kira-kira itu yang bisa saya sampaikan pagi ini atas waktu dan perhatian teman-teman serta kesempatan yang diberikan oleh Bapak Sekolah dan lainnya. Kami mengucapkan terima kasih. Mungkin di lain waktu akan ada lagi sharing-sharing yang lainnya, dan sekali lagi dalam hal ini bukan saya ingin lebih tahu, tapi sama-sama berbagi. Mungkin nanti teman-teman mulai bisa menambahkan. Sekali lagi terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Selamat pagi. Oke. Hari ini ada teman kalian yang tidak masuk sekolah? Ada.
Oke, ada siapa saja? Lydia, Lydia, Dina, Bruna, Nadia. oh, oke. Tapi kayaknya anak-anak ini sering nggak masuk ya. Mungkin karena memang sakit. Oke. Nah, sebelum kita belajar, marilah kita berdoa dulu. Berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing, dipersilahkan. Selesai. Oke. Balik lagi ke kehadiran kalian. Nah, Ibu sebagai wali kelas kalian dapatkan laporan bahwa ternyata ada beberapa individu yang memang ternyata tidak hadir pada pelajaran tertentu. Nah, terus setelah Ibu cek tadi, ya ternyata individunya kurang lebih sama. Nah, sekarang laporan yang lainnya lagi nih. Tanaman kalian sering kering. Yo. Nah, berkaitan dengan peraturan kelas, masihkah dengan peraturan-peraturan yang ada di sekolah kita? Ingat nggak? Ada ingat? Oke. Nah, kalau misalkan ada peraturan, kita kan tertib, enak ya belajarnya. Nah, oleh karena itu, silahkan sekarang kalian tuliskan peraturan-peraturan ataupun keyakinan kelas yang kalian harus taati, tapi muncul dari dalam diri sendiri. Kira-kira bisa dipahami apa yang Ibu mau? Bisa. Silakan. Ibu akan bagikan sticky note, kemudian tiap individu menuliskan kira-kira peraturan apa yang harus ditaati supaya kegiatan belajar kalian menjadi lebih nyaman di sekolah. Bisa dipahami? Bisa. Silakan. Kira-kira peraturan yang akan kalian taati supaya sekali lagi pembelajaran di kelas kita berlangsung dengan nyaman. Nah, dari sini ada beberapa, diantaranya adalah sarapan sebelum belajar, dilarang makan dan minum saat pelajaran, jangan buang sampah sembarangan, jangan buang sampah di loker. Nah, jangan numpuk sampah di laci, jangan suka membuli teman, jangan tidur saat belajar, jangan maling pulpen, jangan lupa piket, jangan kabur saat piket, jangan buang sampah, jangan makan saat belajar, mengikuti upacara setiap Senin, jangan stres, jangan suka membolos, jangan datang terlambat, dan seterusnya. Oke. Jangan bersikap apatis, berarti kita harus empati, peduli, benar, oke. Nah, oke, kalau kayak gitu berarti kita golongkan dari yang ini ternyata ada beberapa yang sama. Jangan makan saat belajar, oke. Jangan makan dan minum, mana yang baik, makan dan minum atau jangan makan saja? Jangan makan ya, karena kalau minum itu kita belajar full day, takutnya kalau dilarang minum maka kita menjadi dehidrasi. Berarti ini sama. Diambil yang jangan makan dulu, terus jangan menyontek. Oke. 1, 2 dapat peraturan. Jangan membuang sampah sembarangan. 3. Jangan tidur saat guru mengajar. Oke. Terus jangan numpuk sampah di laci, berarti sama, jangan membuang sampah, jangan membuang sampah, jangan tidur saat jam pelajaran, sama. Kemudian jangan suka membuli teman.
Terus jangan asik sendiri saat guru menjelaskan. Berarti harus memperhatikan, tadi sudah kurang lebih sama. Jangan datang terlambat. Sudah belum? Belum ya, jangan datang terlambat. Sarapan dulu, berarti kurang lebih dengan makan. Terus jangan main HP saat sedang jam pelajaran. Berarti sama aja harus memperhatikan guru. Jangan datang terlambat sudah. Jangan maling. Nah, nih kemudian jangan ngobrol saat pembelajaran. Jangan lupa piket. Jangan lupa piket. Kemudian jangan kabur saat piket sama mengikuti upacara. Oke, jangan lempar-lemparan tugas piket. Jangan suka membolos. Oke, jangan suka membolos. Membolos dengan datang terlambat berbeda ya? Berbeda. Oke, jangan malas bayar kas. Waduh, ini bendahara ini berarti. Jangan meninggalkan sampah di laci sama jangan berisik saat guru belajar, berarti harus memperhatikan. Jangan bersikap apatis. Tadi belum ya? Belum. Oke. Kemudian jangan datang terlambat, jangan bermusuhan. Jangan ribut. Oke. Terima kasih. Nah, kita sudah mendapatkan beberapa. Di antaranya jangan bermusuhan, jangan suka bolos, mengikuti upacara setiap hari Senin, jangan maling pulpen, jangan datang terlambat, jangan malas bayar kas, kemudian jangan suka merundung atau membuli teman, jangan makan saat jam pelajaran, jangan menyontek, kemudian jangan buang sampah sembarangan, jangan tidur saat jam pelajaran, jangan lupa piket, terus jangan bersikap apatis. Nah, dari sini kalau kita dilarang, kecenderungannya kita pasti akan melanggar. Nah, supaya ini menjadi kesadaran kita masing-masing, bagaimana caranya? Maka kita harus mengubahnya menjadi kalimat yang positif. Bisa dipahami? Nah, dengan peraturan yang kalian usulkan sendiri, ternyata kalimatnya masih kalimat negatif. Jadi supaya menjadi enak buat kita semuanya, maka kita bisa mengubahnya menjadi kalimat positif. Kayak gitu. Contohnya, jangan datang terlambat. Kira-kira apa? Datanglah tepat waktu. Siapa yang mau menuliskan? Silakan. Datang tepat waktu. Sebelum jam belajar ya? Ya. Berarti sebelum bel. Berarti kalau belnya 6.30, 6.29 bisa ya? Yang pelajaran. Oke. Kalimat yang kedua. Makasih. Makasih, Van. Berikutnya jangan suka membuli teman. Berarti kalimat positifnya kira-kira? Sayangi teman. Apakah hanya teman saja yang disayangi? Tidak. Oke. Siapa yang mau menuliskan? Oke, silakan. Jadi, kita bisa menyayangi teman, terus tidak bermusuhan. Saling menghargai dan menghormati. Oh ya. Berarti kalau kita menghargai, menghormati, maka kita tidak akan membuli. Benar sekali. Jangan makan saat jam pelajaran. Benar, Ibu juga menahan lapar ini. Siapa yang bisa mengubah menjadi kalimat positif? Oke, silakan Ana. Jangan makan saat jam pelajaran. Dan Ibu harapkan Ana tidak makan ya. Oke. Kalau minum boleh, karena kita belajar full day. Kalau sampai sore berarti tidak bisa.
kasih bagi yang sudah menuliskan. Nah, silakan perhatikan dulu. Dari sini sebenarnya kita bisa menyarikan, menarik benang garis merahnya. Kalau ada kalimat kayak gini berarti menunjukkan apa? Sebentar, Ibu ambil spidol. Kalau misalkan datang tepat waktu saat sebelum jam pelajaran, berarti kita melakukan disiplin. Benar sekali. Ini berarti disiplin, nilai-nilai positif yang kita taati. Yang ini menghormati dan menghargai. Ini adalah nilai positifnya. Cukup makan saat jam istirahat, disiplin lagi, disiplin. Kemudian belajar jujur pada diri sendiri, jujur. Oke, nilai positifnya adalah jujur. Buanglah sampah pada tempatnya, disiplin. Tanggung jawab, benar, karena yang membuat sampah adalah kita juga. Jadi karena kita bertanggung jawab, maka kita akan membuang sampah pada tempatnya. Kemudian memperhatikan guru saat guru mengajar. Kewajiban menghargai dan menghormati. Ada lagi? Disiplin. Ada lagi? Kalau misalkan belajar itu berarti kebutuhan kalian atau kebutuhan guru? Kebutuhan kalian. Berarti di sini adalah lebih ke tanggung jawab, benar. Tanggung jawab terus. Melaksanakan piket, tanggung jawab ya. Tanggung jawab. Dan ini adalah peduli atau empati. Oke. Terima kasih. Kita sudah mendapatkan nilai-nilai positif yang kita yakini jika itu kita laksanakan dengan baik, maka pembelajaran di kelas kita akan bersifat atau akan menjadi nyaman. Nah, sekarang kita akan mendiskusikan. Kita akan bikin kelompok bagaimana sebaiknya dan bagaimana tampaknya dan tidak tampaknya. Bisa dipahami? Kalian sudah mendiskusikan di dalam kelompoknya. Nah, sekarang bagaimana kalau hasil diskusi kelompok kalian bagi ke yang lainnya? Dimulai dari kelompok 1, dipersilahkan. Iya, silakan. Mungkin ada teman yang pegang dan yang lainnya mempresentasikan. Silakan. Maju sini, Sal. Silakan dengan kelompok 1. Sebelumnya terima kasih atas waktu yang telah diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1. Kami kebagian materi tentang disiplin. Jadi pada tabel T yang tampak seperti yang pertama itu datang sekolah tepat waktu. Lalu poin yang kedua mengumpulkan tugas tepat waktu. Jadi tampak seperti datang ke sekolah tepat waktu, tampak seperti mengumpulkan tugas tepat waktu. Selanjutnya tidak tampak seperti terlambat datang ke sekolah, tidak tampak seperti terlambat mengumpulkan tugas. Lalu yang ke bawah ada tabel Y.
Terdengar, ayo mengerjakan tugas yang telah diberikan. Terlihat, menggunakan atribut sekolah lengkap. Berperilaku, disiplin hadir ke sekolah, disiplin menggunakan atribut sekolah. Terima kasih semua pasangan. Silakan dengan kelompok muda. Yang sini. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, hari ini kami kedapatan materi tentang mandiri, di mana kelompok 3 menyusun jadi 2 tabel, yaitu tabel T dan juga tabel Y. Di tabel T ini dijelaskan tampak seperti dan juga tidak tampak seperti. Tampak sepertinya, mandiri itu yang pertama adalah sikap belajar mandiri sebelum jam pelajaran dimulai. Dan yang kedua, tenang saat belajar di kelas. Itu untuk sikap tampak sepertinya. Lalu, tidak tampak seperti. Yang pertama, egois. Tidak tampak egois. Yang kedua, tidak tampak gaduh saat guru sedang mengajar. Selanjutnya adalah tabel Y. Di sini dijelaskan ada terlihat, terdengar, dan juga berperilaku. Yang pertama terlihat, siswa dengan sikap mandiri itu bermanfaat bagi orang lain. Yang kedua, kerjasama membuahkan hasil. Untuk yang terdengarnya, siswa mandiri itu seringkali mengucapkan, yuk kita belajar bersama, atau baik bu, saya siap. Selanjutnya ada berperilaku. Siswa dengan sikap-sikap mandiri itu tenang dalam menghadapi sesuatu dan tentu saja bersikap mandiri. Oke, aplaus. Terima kasih atas diskusi kelompok kalian. Nah, dari diskusi berarti sudah tahu kan bahwa kita harus berperilaku seperti apa, kelihatan seperti apa, dan seterusnya. Nah, sekarang misalkan dari nilai tanggung jawab. Berarti kita bisa sebenarnya membagi, ini loh seharusnya menjadi tanggung jawab murid, dan ini loh yang menjadi tanggung jawab guru. Contoh tanggung jawab guru saat pembelajaran berarti adalah hadir tepat waktu. Yang berikutnya adalah memeriksa tugas yang diberikan. Kemudian memberikan pembelajaran yang sesuai atau yang diperlukan oleh siswa. Berarti tugas siswa atau tanggung jawab siswa apa? Saat kita punya nilai positif tanggung jawab. Yang pertama adalah menyiapkan buku sesuai jadwal. Berikutnya, kira-kira memperhatikan guru dan seterusnya. Oke, nah dari nilai-nilai positif yang kita yakini, mudah-mudahan untuk kedepannya pembelajaran di kelas kita menjadi lebih baik. Terima kasih atas kerjasama kalian semuanya. Selamat pagi, kita ketemu lain kali. Assalamualaikum. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Silakan nggak? Terima kasih sudah datang. Tadi dapat panggilan dari teman ya? Iya Bu. Oke. Rangga tahu kenapa ibu panggil nggak? Tahu nggak? Ini Bu, permisi. Tahu Bu. Kenapa? Karena saya telat masuk jam pelajaran Bu. Nah, iya. Kan ibu jam pertama, ibu masuknya jam 6.30, ternyata kamu datang jam? Dan sedikit Bu. Nah, lewat sedikit, 6.45 itu lumayan Mas. Nah, kira-kira kenapa Rangga bisa terlambat? Di malam saya ini Bu, belajar Bu.
sampai jam 12 malam. Belajar. Bener, belajar. Ya Bu, bener Bu. Kira-kira kenapa bisa belajarnya sampai jam 12 malam? Nah, jadi itu Bu, ulun kan balik sekolah. Ya. Saya itu habis pulang sekolah saya main game Bu. Nah, itu berarti kuncinya. Kamu pasti kasihkan main game ya? Iya Bu. Nah, terus habis main game kamu baru ngerjakan tugas kayak gitu? Ya, saya main game kan sampai pas jam 10 ulun baru ingat ada tugas. Aduh, Ya. Rangga. Main game boleh, tetapi ingat waktu kayak gitu ya. Rangga ingat nggak dengan kesempatan kelas kita? Masih Bu. Apa kira-kira? Salah satunya tuh harus disiplin dan jangan telat masuk kelas. Nah, itu kamu tahu bahwa kamu harus hadir tepat waktu ke sekolah. Nah, kira-kira kalau misalkan tadi kan Rangga terlambat, harapannya kan Rangga menjadi pribadi lebih baik, jangan terlambat lagi. Bisa nggak mencari solusi sendiri kira-kira supaya Rangga jangan terlambat lagi? Mungkin saya harus ini sih, lebih mendahulukan belajar dulu baru main game. Iya. Apalagi kira-kira? Lalu saya harus tidur tepat waktu. Iya. Kalau tidur tepat waktu kan jadi bangunnya pagi, ya, jadi nggak terlambat lagi. Apalagi kira-kira? Pembagian waktu yang baik ya. Oh iya Bu. Nah, sekali lagi kamu harus, yang kamu tadi sendiri ya yang menyampaikan ke Ibu, berarti nanti lain kali Rangga Ibu harapkan bisa memanage waktu dengan baik. Ya, Bu. Terus mendahulukan dulu tugas ataupun belajar sebelum main game. Main game boleh, apalagi kamu aktris spot ya Ibu dengar. Hebat kemarin main prof, keren anak Ibu. Tapi jangan lupa belajar, jangan sampai tidur lewat malam, kayak gitu ya, supaya datang lebih tepat waktu. Siap Bu. Oke? Maaf ya Bu. Oke, sekali lagi namanya manusia kan tidak ada yang sempurna, pasti buat salah, tapi lain kali jadi Rangga yang lebih baik lagi. Gitu ya? Ya. Bisa janji sama Ibu? Janji Bu. Oke, terima kasih Rangga. Terima kasih Bu. Mari Bu. Ya, yuk. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Bu. Silakan Ga. Terima kasih sudah datang. Tadi dapat panggilan dari teman ya? Iya Bu. Oke. Rangga tahu kenapa Ibu panggil nggak? Tahu nggak? Permisi. Tahu Bu. Kenapa? Karena saya telat masuk jam pelajaran Bu. Nah, iya. Kan Ibu jam pertama, Ibu masuknya jam 6.30, ternyata kamu datang ya? Lewat sedikit Bu. Nah, lewat sedikit 6.45 itu lumayan, Mas. Nah, kira-kira kenapa Rangga bisa terlambat? Perhatikan ini dari Malam catatan saya Ibu bahwa belajar Bu. kamu sering Sampai jam 12 malam. Belajar. Bener, belajar. Ya Bu. Bener, Bu. Kira-kira kenapa bisa belajarnya sampai jam 12 malam? Maaf Bu, Itu Bu, ceritanya kan balik sekolah. Saya Ya. itu habis pulang sekolah saya main game Bu. Nah, itu berarti kuncinya. Kamu pasti kasihkan main game ya? Iya Bu. Nah, terus habis main game kamu baru ngerjakan tugas kayak gitu? Ya, saya main game kan sampai pas jam 10 baru ingat ada tugas. Aduh, Rangga. Main game boleh, tetapi ingat waktu kayak gitu ya. Rangga ingat nggak dengan kesempatan kelas kita? Masih Bu. Apa kira-kira? Salah satunya tuh harus disiplin dan jangan telat masuk kelas. Nah, itu kamu tahu bahwa kamu harus hadir tepat waktu ke sekolah. Nah, kira-kira kalau misalkan tadi kan Rangga terlambat, harapannya kan Rangga menjadi pribadi lebih baik, jangan terlambat lagi. Bisa nggak mencari solusi sendiri kira-kira supaya Rangga jangan terlambat lagi? Mungkin saya harus ini sih, lebih mendahulukan belajar dulu baru main game. Iya. Apalagi kira-kira? Lalu saya harus kira-kira dengan sikap kamu tidur tepat waktu. Iya.
kalau tidur tepat waktu kan jadi bangunnya pagi, Ya, jadi nggak terlambat lagi. Apalagi kira-kira pembagian waktu yang baik ya. Nah, sekali lagi kamu harus kamu tadi sendiri ya yang menyampaikan ke ibu, berarti nanti lain kali Rangga ibu harapkan bisa memanage waktu dengan baik, terus mendahulukan dulu tugas ataupun belajar sebelum main game boleh, apalagi kamu aktris sport ya Ibu Dinar, hebat kemarin main profes, keren anak ibu. Tapi jangan lupa belajar, jangan sampai tidur lewat malam kayak gitu ya, supaya datang lebih tepat waktu. Oke? Maaf ya Bu. Oke, sekali lagi namanya manusia kan tidak ada yang sempurna, pasti buat salah, tapi lain kali jadi Rangga yang lebih baik. Gitu ya? Bisa janji sama Ibu? Oke, terima kasih Rangga. Nanti Bu. Ayo Bu. Ya, yuk. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Silakan deh. Terima kasih sudah datang. Tadi dapat panggilan dari teman ya? Iya Bu. Oke. Rangga tahu kenapa ibu panggil nggak? Tahu nggak? Ini Bu, permisi. Tanggapan saya mengenai langkah-langkah yang Bu Ut berikan pada permasalahan saya. Yang pertama, saya merasa sangat terbantu dengan langkah-langkah yang diberikan oleh Bu Ut. Saya juga tidak merasa terhakimi, saya juga tidak merasa sakit hati karena langkah-langkah yang dilakukan Bu Ut selalu memihak kepada murid. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Revani Imratul Kunyasari dari 12 MIPA A. Tanggapan saya terhadap solusi yang diberikan oleh Bu Ut adalah saya merasa sangat terbantu untuk menyelesaikan permasalahan saya sendiri dan saya merasa lebih percaya diri untuk menjadi pribadi yang lebih baik.